Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ila masyarikil ardi ila maghrib. Muassisi wa masyayikhi Nahdlatul Ulama Kasim Asy'ari Syekhana Khalifah Kalana Masyaallah Sayyidina Jamil Ulama Al-Muntasibin ila Jami'atul Ulama al-Karim مؤلف هذا الكتاب قاسم أشعري نفعنا الله بعلم الصالح والسنة والآخر الفاتحة ولا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين أشهد أن لا إله إلا الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين فصل في لزوم الاحتياط في أهل الدين وأهل العلم والإنذار عن فتنة أهل البدع والمنافقين والأئمة المضلين. Halaman 10. Ini fasal di dalam menerangkan keharusan, kewajiban ikhtiyat, kewajiban untuk berhati-hati di dalam memperoleh ajaran agama dan memperoleh ilmu pengetahuan serta inzar. Inzar yakni memberikan peringatan serius an fitnati ahli bid'ah, tentang adanya fitnah ahli bid'ah, wal munafiqin, dan fitnah yang ditebarkan orang-orang munafik, wala immatil mudillin, dan para imam-imam yang menyesatkan. Ini lanjutan dari materi kita yang diberi judul Cangkruan Aswaja MUCNU Banyu Putih. Supaya efektif kita mengambil tabarukan salah satu karya muassis pendiri Nahdlatul Ulama yakni Ki Hasyim Asy'ari. Nama kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, biar kita mengenal bagaimana konsep yang dibangun beliau bersama para masyayikh saat mendirikan NU ini tentang Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti yang kita kemarin diskusikan banyak. Tapi kalau kita ini ada ciri khasnya, ada tambahannya. Risalah ya Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Berarti An-Nahdiyah ini kekoyit, sifat yang menafikan yang bukan Nahdiyah, tapi sama-sama Ahlus Sunnah juga, tapi bukan Nahdiyah. Nah, ciri-ciri khasnya itu banyak. Di antaranya kemarin kita sudah bahas fasal tentang kewajiban bertaklid bagi orang yang tak mempunyai kapasitas kemampuan untuk berijtihad. Jadi kita ini yang tidak punya kemampuan berijtihad sebagaimana para imam-imam madhab, khususnya baik mujtahid mutlak, mujtahid muntasib, mujtahid tarjih, maka kita harus mengikuti pendapatnya para ulama yang termaktub di kitab-kitab, mulai yang dasar takrib sampai kepada yang paling tinggi Fathul Wahhab, Fathul yang lain termasuk Fathul Izar. Itu wajib bertaklid. Apa dalilnya? Kita punya dalil sendiri. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun kemarin. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau kita misalnya ditanya orang, kenapa NU tuh kok berimam-imam, pakai Imam Syafi'i, Imam Malik, kenapa kok harus ngikuti orang? Padahal orang itu bisa salah, tak luput dari salah. Maka mestinya jangan ikut imam, langsung aja Quran hadis. Kan biasanya jargonnya mereka begitu. Ya kita jawab, kita juga mengikuti imam itu juga berangkat dari Quran hadis juga. Anjuran itu. Fas'alu ahlad dzikri. Tetapi hal yang unik kemarin kita bahas di akhir dari fasal yang kemarin kita bahas, meskipun kita wajib bertaklid, bertanya kepada ahlinya agar supaya tidak salah dalam memahami agama, beliau kemarin menyatakan
Tetapi taklid ini tidak harus kita patang-tang kepada satu pendapat ulama, tidak kepada yang lain. Ini beliau ternyata telah mengadakan apa? Mengajak menalar secara ilmiah. Beliau ini luar biasa konsepnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah dia ini luar biasa kalau kita lihat di sini. Beliau sudah mengajak berpikir secara apa? Maslahat. Jadi ada pencerahan di sini. Kalau kita tidak kaji karya beliau, kita tidak paham. Nah, dia itu seakan-akan kaku, seakan-akan padahal tidak. Kemarin bahkan dikatakan adamu iltizamin bimadhabin muayyanin. Kita ini tidak diharuskan orang ini bertaklid kepada imam tertentu. Malah kita disiapkan ada 4 madhab. Kalau tidak Syafi'i, Maliki tidak Maliki, Hambali tidak Hambali, Hanafi. Ini 4 disiapkan. Cuman kadang-kadang karena tradisi kita itu tradisi bukan keilmuan biasanya. Sebagian besar Jamiah Nahdlatul Ulama, jamaah kita ini bukan tradisi keilmuan. Hanya orang-orang tertentu yang suka membaca. Kalau di presentasi banyak saya tak baca. Jangankan jamaah NU yang awam, kalangan akademisi dan para asatid untuk keilmuan itu kan saya pontat Sakral Semwici yang baca undangan ini 49. Saya hadir banyak acak-acak dan mudatan yang pengurus. Nah, itu tradisi harus kita akui. Maka ketika ada pendapat sedikit yang agak disangkanya ini sudah tidak NU lagi. Contoh ke Mekah misalnya. Nah, kita kemudian mengikuti salah satu pendapat ba'du Syafi'i bahkan yang mengatakan tersentuh perempuan, disentuh tanpa sengaja, malmus namanya. Kalau lamis itu yang menyentuh, yang disentuh kita pasif itu tak betul itu. Ini madhab Syafi'i masih dikutip Imam Nawawi dalam Majmu' Syarahnya Muhadzab. Atau kita bergeser sedikit, Imam Malik mengatakan, tapi kalau kita ikut ini dianggap bukan NU lagi. Padahal Qasim Asy'ari sudah merumuskan dalam fikih ikut 4 madhab. Ini sudah luar biasa. Apalagi berkaitan dengan muamalah berkaitan dengan transaksi keuangan dan segala macam, luar biasa ini. Beliau mengatakan tidak ada keharusan taklid kepada imam madhab tertentu. Bahkan ada kaidah al-ami la madhabalahu. Orang awam tak andik madhab. Yang penting pekerjaannya itu sesuai dengan 4 madhab, meskipun dia tidak tahu. Sampai nolok Imam Serah, tak uning. Ternyata kok itu dicari referensinya kok masih cocok dengan 4 madhab itu, dengan segala imam-imamnya yang macam-macam. Itu masih sah. Beliau kemarin mencontohkan di sini orang yang sholat, selesai sholat ternyata dia melakukan di sini sholat duhur kemarin. Fi sholatid duhri masalahnya. Sholat duhur ternyata dia melakukan perbuatan yang itu kehilangan rukun. Kalau kita lihat dari madhab Syafi'i ini tak sah, tapi sudah kadung salam. Lalu ditanya itu tak sah itu, karena dia makmumnya mungkin hanya pengetahuannya madhab Syafi'i, tak sah itu. Tapi ternyata kok ada teman lain yang nggak paham. Tidak apa-apa, madhab Hanafi masih boleh kan itu. Itu katanya boleh bertaklid setelah selesai ba'dal amal. Ini kan sudah luar biasa. Ba'dal amal pun boleh. Yang penting masih ada justifikasi pembenaran dari madhab 4 masih boleh. Ini konsepnya Imam Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Pencerahannya luar biasa, pembacaannya luar biasa. Maka dalam rumusan Jamiah Nahdlatul Ulama ini, azwaja ini kan dapat didawuhkan ke Afif. Beberapa tahun yang lalu terjadi pertemuan akbar sedunia minus Wahabi, termasuk Syekhul Azhar di Chechnya. Kesimpulannya kan rumusan azwaja persis dengan rumusan Nahdlatul. Kemudian beliau menyatakan ada pertanyaan mendasar, siapa yang paling hebat? Kiai Hasyim Asy'ari dengan NU-nya atau ulama sedunia yang merumuskan? Beliau jawab, tidak ada yang lebih hebat, tapi kebenaranlah yang hebat mempertemukan pemikiran keduanya. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari 1 abad yang lalu merumuskan, sekarang dibuktikan ulama sedunia. Ekrobutin satunya ternyata ada konsep. Padahal lain masa. Kebenaran yang
Jadi kita nih kata oleh kini ate jadi NU harus bangga. Kopiah NU. Kenapa pakai anda? Baju, pakai baju. Ini kamu hataman mah tadi yang ku boleh so syuting. Luar biasa. Ini kan nanti kita ikuti lagi. Ini kan tentang bicara sanad keilmuan beliau punya konsep. Karena ternyata menurut penelitian al-mustasyrikun, para orientalis, ada Bernard Shaw, ada Spinger, Sarah Poles dari Jerman, menyatakan kekagumannya kepada Islam itu satu diantaranya. Silsilah mata rantai keilmuan ini tidak pernah ditemukan dalam agama dunia apapun. Nanti kita lihat ada 3 sanad yang itu ada dalam dunia Islam, wabil khusus dalam NU, yang tidak ada di luar. Satu sanad tentang masalah hadis, transmisi keilmuan penting dari Imam Bukhari sampai ke atas ke Rasulullah, itu semuanya diteliti. Bahkan Ibnu Hajar ini punya kitab namanya Al-Isabah, mereka tentang kitab biografinya periwayat hadis, itu sekitar 1,5 juta, mulai dari guruna, situng orang guruna sana apa itu, cara belajarnya kemana saja, karangannya apa, sampai orientalis Jerman ini kegeleng-geleng, tidak pernah ada seperti ini. Jadi orisinilitas ajaran Islam itu luar biasa lewat silsilah mata rantai yang disebut dengan sanad atau isnad. Paling tidak kita kenal 3. Satu, sanad di dalam hadis itu beribu-ribu karangan tentang masalah satu aja perawi, belum lagi matannya kan itu. Bahkan orang menempuh jurusan doktor hadis itu kan sampai puluhan tahun tak mare-mare, kecuali Winsa Surabaya, Malang 10 tahun katanya selesai. Tapi Nabi Al-Azhar sampai para wafatnya sampai habis 3 profesor akadia Syed Ahmad nih kan, hampir tak selesai satu rumpun keilmuan misalnya tentang masalah rawinya saja. Yang kedua, sanad dalam thariqah. Jadi sanad dalam hadis ini penting. Sanad itu apa? Sanad itu minaddin. Kata Abdullah bin Mubarak, muridnya Imam Malik, ketika ditanya as-sanad minaddin, sanad itu termasuk agama. Apa agama? Kalau kita rujuk Quran, innad dina indallahil Islam. Islam itu apa? Rujuk kepada hadis arba'in, syarah arba'in. Ketika ada hadis yang panjang itu tentang konsep Islam, iman dan ihsan. Jibril datang kepada Nabi menyerupai seorang laki-laki dan bertanya, ajari saya agama tentang Islam. Cepon Nabi, saya tanya lebih pintar dari tempo saya tanya lagi. Lalu Nabi menjawab, Islam itu adalah gini, sholat. Nah kayak sholat saja, itu kalau tidak ada sanad keilmuan tidak bisa untuk menjelaskan sholat. Gimana caranya? Allahu Akbar. Nikah kada, kenapa nikah kada? Itu harus pakai sanad. Sanadnya lewat hadis, hadisnya kemudian dipahami ulama, muncul sekali. Ininya pun nanti di sini apa begini. Itu sanad yang benar. Tak bisa Pak Hamin bin Soromban kalau terjemah pada hadis, harus ada sanad. Termasuk juga yang kedua sanad tentang thariqah, Naqsyabandiyah, Syadiliyah, segala banyak, sampai ke Bahauddin, sampai ke Rasulullah. Itu ada, bahkan cara menyebutkan kan beda kisah. Pesan ikan apa kantor gelu. Nikah beda-beda. Pada hu Allahu Allah. Nah yang kemarin sempat viral kan sempat viral itu. Ada seorang ustadz yang menyatakan, coba datangkan ke saya aja, yang maudhu saja hadisnya, kalau ada saya mau berguru. Iya, karena apa? Mencari kebenarannya hanya pada, istilahnya Abid Al-Jabiri itu hanya pada teori epistemologi bayani. Epistemologi bayani itu membeda hadisnya, beda teka huru kebenaran. Tapi bahwa sampai kepada hakikat kebenaran itu ulama-ulama filsafat dari Yunani kuno tidak hanya epistemologi bayani, tapi juga ada epistemologi burhani. Misal lagi, fala takul lahum uffin, cak ngucap kareng tua. Ini kemun korok tok tidak didekati dengan epistemologi burhani,
pakai burhan, argumentasi dari hati. Maka nukol tak nampak. Maka ada kias. Nah, kias itu kajian maslahat, makosid. Belum lagi yang satu, epistemologi irfani. Yang irfani ini kan lebih tinggi lagi, intuitif. Jadi kebenaran itu tidak hanya melulu dari dikias-kias, melihat spiritnya nas, melihat bunyi teks apa adanya namanya bayani, tapi juga ada yang lebih tinggi, irfani. Kita bisa baca ihya. Ihya itu kadang tidak ada dalilnya, tapi ada hukum. Kadang kayak As'ad ada hukum tapi isaharin yang kitab sopu. Mungkin berak berhenti di Fathul Qari, Fathul Wahhab, pakai dalil ini muntada dalil bid'ah, ya selesai. Dan itu kemarin dijawab sampai ke Maimun Zubair menjelaskan tentang hu itu, kenapa jadi hu itu dari Allah kemudian fana menjadi domir, tinggal huwa dibuang waw menjadi hu. Dan itu tidak bisa dijawab secara hanya epistemologi bayani, kalkulasi bunyinya hadis bunyi ini, atau pakai kias-kias segala macam itu. Dan itu ada, dan itu sejak zaman abad sebelum Islam itu keilmuan itu sudah ada, dan itu ditangkap baik oleh pendiri muassis Nahdlatul Ulama ini, Ki Hasyim Asy'ari. Nah, kita akan nanti bahas. Kata beliau di sini dikatakan fasal ini menerangkan tentang kewajiban kita untuk berhati-hati dari mana kita mengambil agama. Mengambil pelajaran agama harus ada sanad, mengambil ilmu pengetahuan, berhati-hati terhadap beritanya fitnah ahli bid'ah, orang-orang munafik dan para imam yang menyesatkan. Berdecukan imam yang menyesatkan. Beliau mengatakan yalzamul ihtiyatu fi ahdil ilmi, perlu berhati-hati. Yalzamu wajib al-ikhtiyatu apa berhati-hati fi ahdil ilmi dalam mengambil ilmu pengetahuan. Oleh karena itu fala ya'khudhu an ghairi ahlihi, jangan sekali-kali seseorang mengambil ilmu dari yang bukan ahlinya. Fitnah media sosial saat ini sudah menyodorkan fakta banyak kepada kita. Umat Islam ini banyak tertipu dalam ilmu. Kadang orang yang punya ilmu itu napataan di media untuk menyuarakan kebenaran, maka media-media itu dimonopoli oleh orang yang sebenarnya tak di ilmu, cuman menang media. Akhirnya yang terjadi apa? Di stasiun televisi terkenal beberapa waktu yang lalu, penceramah nulis Al-Quran kelero. Mun ala tuh hebat itu tulis. Itu kan sempat viral dulu. Nulis ayat nafas ini kan. Ternyata itu sambung. Tapi ceramahnya luar biasa, diagungkan orang. Baru-baru kemarin juga ada penafsiran tentang innama yakhsyallah min ibadihil, karena rangkaian di depan itu bicara masalah binatang, maka olar pun kiai, olar pun ulama kalau khasyah kepada Allah. Diluruskan oleh orang-orang pesantren yang membaca tafsir, membaca nikah, ruhul ma'ani dan seterusnya, itu ada di YouTube-nya. Tapi apa jawabannya? Pasti begini. Kalau saya bilang saya benar, kamu mau apa? Wah, repot masa nikah. Kebenaran itu kan milik siapa saja. Seorang ustadz kalau keliru ditegur murid kan harus terima, dan itu tidak menjadi hal yang menurunkan pangkat derajat. Malah mun arasa kasoon pola nikeng akine kan denteng. Karena hidup filsafah hidup pada ben amain bulu tangkis ya, Bu. Ketika kita nyemis ke bebo bi orang yang kalah. Tapi ketika kita nyemis ke atas, bi orang yang penunggup ke bebo. Kamu apa? Cebong. Cebong ini kan tebu. Nah kayak gini. Subhanallah, fitnah akhir zaman. Maka beliau mengatakan berhati-hati. Dari mana kamu mengambil ilmu itu? Sanadnya seperti apa? Gurunya seperti apa? Halianya seperti apa? Jangan sekali-kali mengambil ilmu pengetahuan dari yang bukan ahlinya. Beliau menyebutkan ungkapan ini didasarkan kepada riwayat Rawa Ibnu Asyakir, meriwayatkan siapa Ibnu Asyakir an Imam Malikin radhiyallahu anhu, dari Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik nikah keistimewaannya kalau ngajar hadis Muwatta di Madinah,
Dan ulama-ulama yang hadir itu dari Yaman, dari Mekah, dari Mesir. Itu beliau ketika baca hadis Muwatta ini hadis pertama, kitab hadis yang isinya fikih pertama di dunia. Oleh Imam Syafi'i sudah dihafal pada usia 13 tahun. Karena Imam Syafi'i ini hafal Quran kurang dari 7 tahun. Beliau kelahiran Gaza sekarang yang nah itu ini kelahiran Imam Syafi'i. Beliau ini satu-satunya imam madhab 4 yang habaib, tapi wafat sejak kecil sudah yatim. Beliau dibawa oleh ibunya ke Mekah karena banyak keluarganya di sana, kemudian belajar sama para ulama, tapi beliau tak punya uang, tak di kertas, maka kertasnya ditulis dari kertas yang tercecer itu etoles pas tompok dengan compon. Ibu melihat, ada yang mak tang romai dengan dia jong. Rusak seperti ini pemandangan, kok banyak tumpuan kertas. Karena beliau tak punya kertas. Akhirnya sama Imam Syafi'i dilihat. Motolaah sabot. Di budino kertas saya tompok-tompok sobong yo berkepi karena sudah dimasukkan. Al ilmu fis sudur la fis sudur. Ilmu di hati bukan di buku. Bocah-bocah setuju karena termasuk salah satu keistimewaan Imam Syafi'i ketika membaca melihat satu kertas nikah dilihat dalam nikah langsung hafal, maka di sini perlu ditutup. Kalau dihafal dilihat apa boleh. Ini kayak Imam Syafi'i diberi kecerdasan. Tapi dulu pernah tak cerdas kata beliau. Syakautu ila waqi su'ahifdi farsyadani ila tarkil. Saya dulu pernah tak enak baca-baca, hafalan tuh hilang. Lalu saya mengadu kepada guruku Waqi. Lalu Waqi memberitahukan kepada aku petunjuk. Jangan banyak maksiat. Fa innal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Karena ilmu itu adalah cahaya. Cahaya tidak akan masuk kepada hati yang berkarat. Setelah itu beliau mencoba dan hafal. Sehingga beliau ketika 7 tahun menginjak 10, 20 Quran sudah hafal sebelum 7 tahun. Beliau ini Muwatta karena sangat tertarik dengan sejarahnya Imam Malik di Madinah yang memang sangat terkenal. Imam Malik ini kan menabi maus Muwatta ya pun. Itu disebut dengan majlisil waqar, majlis yang penuh harisma. Tidak ada satu orang pun berani mengangkatkan wajahnya ketika Imam Malik sedang membaca Muwatta. Karena ketika baca Muwatta, arwi hadal hadis an anu dari guruku an sahibi hadil makbarah. Dari seandi kuburan dia. Kan lambak mungkin kuburan lagi tak pada bangsa mangke. Tapi langsung pas ini kan. Maka satu ketika Imam Malik pernah membaca hadis, beliau keluar air mata, bercucuran air mata. Murid-muridnya berani menatap beliau. Kenapa Imam Malik kok kelihatannya menahan rasa sakit, rasa halu? Sampai majelis selesai ada yang berani bertanya, "Kenapa panjenengan mak tadi membaca sambil menahan rasa halu?" Beliau jawab, "Saya waktu baca hadis ini ekek kala jengking padang pasir nih. Racunnya luar biasa. Saya tahan sampai selesai majelis. Kenapa? Karena ketika saya baca hadis Muwatta, Rasulullah hadir menyimak." Kayak Imam Malik. Salah satunya beliau ini kan mengatakan nanti jangan sekali-kali mengambil ilmu dari orang yang tak jelas kata beliau. Jadi penting sanad. Dan itu tradisi NU gila. Di antaranya sanad dalam masalah hadis wudu. Karena mau bila salah. Coba ngireng ayat tentang masalah wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu biruusikum. Nama wa arjulakum musik kempang famsahu biruusikum wa teti usaplah kepala kamu wa arjulikum dan usaplah. Ini kan lebih gampang. Tempang wamsahu biruusikum wa arjula. Kan lebih bagus maleloros. Tapi nikah sanad, maka dalam Al-Quran sampai sanad itu beto yang disebut kiro asabah. Salah baca, salah makhot, salah baca, salah kesimpulan. Mun wa arjulikum kutu yosab. Tapi sanadnya dari Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Dibahas. Dan nikah sanad, mun hanya mengandalkan otak karena susunannya rentetannya begini, yaitu dibun olar teti ulama.
pas kias ada bapak debon. Ini kan la yamassuhu illal mutahharun. Ini kan misalnya istri sedang haid, selesai haid, apa boleh digauli atau tidak, atau mandi dulu. Itu ayatnya kalau salah baca bisa salah paham. Kenapa? Yas'alunaka 'anil mahid la taqrabuhu hatta yadhurna kan. Jangan sekali-kali mendekatinya, apalagi mau membuka sesuatunya, tak boleh mendekati hatta yadhurna. Ini beda dengan hatta yatatahharna. Dan itu ada sanadnya masing-masing, qiraat termasuk hadis dan lain. Yang kedua tadi thariqat tak ben seremben pangki cek nika thariqat Naqsabandiyah, cek nika Syadiliyah, ada ciri khasnya, cek nika selain thariqat sebunya. Termasuk sanad yang ketiga selain hadis dan thariqah juga sanad talaqi namanya. Sanad talaqi ini ke tradisi pesantren, bagaimana ngaji kepada guru, guruna ngaji ke guruna, guruna ngaji. Ini kan namanya sanad keilmuan. Jadi sanad hadis, Quran hadis, sanad thariqah, sanad keilmuan. Benih sanad Google. Harus sanad keilmuan. Teti pangki. Nah, sanad keilmuan ini kepada dua. Ada sanad keilmuan dalam bentuk formal yang ketika mau membaca Fathul Mu'in itu diberi dulu sanadnya. Saya ngaji kitab ini ke guru saya sampai ke mu'allif pengarangnya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Itu biasanya di pondok-pondok tertentu ada sebelum mengaji itu beriin sanad kada sebagai pertanggungjawaban keilmuan. Saya ini ngaji betul-betul serius. Sanadnya bodoh. Maknanya masalahnya mau sampai ke lero payah. Wasamak lan iyo aja, padahal iwa. Itu karena tidak ada sanadnya. Pulang dari pesantren tidak ada talakinya, tidak ada sanadnya, malah kitab terjemahan dari Petu Semen Kediri. Karena jadi tokoh di masyarakat baca langsung Fathul Mu'in. Yaitu yang sampai wassamawati wal aradin lan firo bumi, tulisannya fa ya ra ba wa mim. Baca pir bom. Piro bumi. Itu karena tidak ada sanad talaki. Sanad talaki itu yang agak ketat itu ada sanadnya gelun. Kayak Said Muhammad Alawi sampai Syekh Yasin Isa Al-Fadani nikah dikenal dengan musnidud dunia. Mungkin kayak Mbah Mun yang kiai-kiai sepuh ini semuanya adalah banyak dari murid-murid Syekh Yasin Isa Al-Fadani, ulama besar yang terkenal di Hijaz, tanah Hijaz. Syekh Nawawi Al-Bintani yang dikenal dengan Sayyidu Ulama Il-Hijaz, para pemimpin ulama-ulama Hijaz. Itu semuanya ada sanad, ngaji ke sini, ngaji ke sini, ngaji sini. Ini kebentukan kan. Tapi ketika kemarin ada teman-teman yang datang kepada pengasuh ke Azai minta sanad-sanad semacam ini, beliau hanya mengatakan ngaji ke Sukorejo itu sudah sanad. Jadi apapun kitab yang dibaca oleh Ki As'ad, Ki Hashim sampai Syekh Nahuli terus kan, itu semuanya sudah terijazahkan dengan sendirinya. Akhirnya beliau tidak kasih ijazah. Padahal dari compoan itu asal jongku minta sanad. Jawabannya beliau cuma ngaji ke sekolah titi santai sekolah sudah sanad. Nah ini namanya sanad talaki, tradisi pesantren, dan itu tidak boleh hilang karena mun hilang bahaya gitu. Apalagi ilmu tak cukup dibudan wasamak lan iyo. Belum lagi penjelasannya untuk hal-hal yang rumit. Karena kalau rumit nikah tidak talaki itu bisa salah. Salah satu contoh di Kifayatul Ahyar itu ada penjelasan kalau ada seorang wali yang sudah menyerahkan perwaliannya kepada seorang masyayikh atau siapa yang dia, kemudian dia hadir di majelis perkawinan itu, maka nikahnya tidak sah. Dan itu sempat terjadi dulu, menyalahkan masyarakat sekampung cak zina. Nah tak sah mbok. Itu waktu menikahkan kan hadir bapak. Padahal ini jelas Kifayatul Ahyar ini. Bocaki.
Ternyata itu salah paham. Memang kitab aslinya begitu, tapi kitab ini harus dikonfrontir, dimukobolahkan, dikomparasikan kajiannya dengan kitab-kitab lain yang semisal. Ternyata tidak begitu, ada kalimat yang terbuang. Ustaz, ini kan kalimatnya terbuang, Ustaz, mau tak talaki tak bisa, Ustaz. Ini kesanad, hanya ada di pesantren kayak gitu. Banyak kayak gini. Menabi muka kitab Maktabah Syamilah, digital library yang sekarang digandrungi itu. Jadi kalau menulis-nulis tak usah muka perpustakaannya sudah ada di laptop, tinggal kalian ngeklik. Cuman aplikasi ini kan bukan disusun oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang apalagi Nahdiyah. Yang wal Mahdiyah bukan, enggak, itu aplikasinya dibuat orang yang Wahabi yang ahli itu. Makanya di sana itu foldernya Ibnul Qayyim Al-Jauzi, foldernya Ibnu Taimiyah itu disendirikan. Padahal Imam Nawawi karangannya itu lebih banyak. Majmu' itu satu judul itu 24 jilid. Satu judul kena. Syarahnya Muslim Fathul Bari 90 jilid. Itu tidak disendirikan. Tapi Ibnu Taimiyah sini karena mereka yang buat. Tapi umat Islam termasuk kita NU ketika menggunakan mau kajian-kajian pasti maktabah. Ini kamu tak hati-hati, tidak ada talakinya. Banyak kita buktikan, kita kaji itu. Cuman karena kita tak andi kemampuan buat aplikasi kayak gitu, kita hanya mengelus dada. Banyak saya buang. Salah satunya kemarin yang ditemukan adalah tafsir Sawi. Sempat ya kemarin viral itu ya. Beliau ada yang kitab aslinya punya, ternyata setelah dilihat di Maktabah Syamilah itu sudah dibuang karena itu merugikan terhadap akidahnya sebelah kelompok sebelah itu karena Sawi itu Ahlus Sunnah wal Jamaah meskipun bukan tak punya Kartanu, tapi itu dibuang. Jadi tidak ada kejujuran ilmiah. Apa yang bisa menetralisir pemahaman supaya tidak terdegradasi, tidak terjadi penyalahgunaan pemahaman ini, satu-satunya adalah sanadnya adalah talaqi, tradisi kepesantrenan. Napa harus dibaca kitab enten? Ternyata Ki As'ad mun makabin orang misalnya walinah saya nyeraki tak yusir bi beliau pakut, itu sudah talaqi. Berarti ketika ada Fathul Kifatul Ahyad dibaca ternyata kok tak sama dengan konfrontir. Ternyata beliau juga paham kitab-kitab yang lain. Kan senega itu sanad adanya. Kalau ndak ada sanad, apalagi hanya ke Google, apalagi ilmunya ilmu produk wisuda kultum. Kuliah 7 menit akhirnya karena punya momentum menguasai langsung jadi ustaz. Ketika berfatwa tak temu judul lepas. Penting. Cukup ini kan cangkruan sekoni. Nanti kita lanjut ke Imam Malik sekoni sampai titik. Imam Malik tadi kita jelaskan sekilas biografinya luar biasa. La tahmil al ilma min ahlil bidah, kata beliau. Jangan engkau mengambil, makna asalnya ini kan hamala yahmilu, memikul. Seakan-akan ilmu ini kan menjadi beban amanah bagi kita sebagaimana kita memikul. Jangan kamu mengambil ilmu itu dari ahli-ahli bid'ah. Wala tahmiluhu amman la yu'rafu bitolab, dan jangan engkau mengambil ilmu itu, tahmilu mengambil engkau akan ilmu amman dari orang la yu'rafu yang tidak dikenal bitolab dengan jerih payah mencari. Jangan cari ilmu dari guru-guru yang produk instan, wisuda daring. Luar biasa kan nih, kamu Nabi Kiki luar biasa. La tahmiluhu amman la yu'rafu bitolab, karena ilmu nikah malam cepon Imam Syafi'i dalam kitab Diwan Syafi'inya. Imam Syafi'i ini punya kitab sekitar kayak gini, itu isinya syair-syair semua. Di antaranya kata beliau, malam yaduk murrat ta'allumi sa'atan tajarra'atul lal
muddat hayati. Orang yang tak pernah merasakan getir pahitnya dalam menuntut ilmu, tak pernah sengsara, baik sengsara perjuangan untuk bisa atau sengsara karena memang ongkosnya pas-pasan, maka dia tidak akan pernah merasakan kehormatan dalam hidupnya. Jadi orang-orang sukses itu pasti karena jungkir balik tadi itu. Maka kata beliau di sini dikatakan dengan bahasa lain yang spiritnya dari Imam Syafi'i, jangan kau sekali-kali mengambil ilmu dari orang yang la yu'raf, yang tidak diketahui, bitolab dengan pencaharian. Ya kira ya set cukup modal paketan 5.000 lah bisa menerangkan pembatal wudu. Tapi lumayan ya tempeng muka sita penting kan, ada tambahan keilmuan, tapi sebagai mufti bas. Wala amman yakdibu fi hadisin nas, dan juga jangan mengambil dari orang yang suka berdusta di dalam masalah pembicaraan orang. Wa in kana la yakdibu fi hadis Rasulillah, sekalipun orang ini tak pernah berdusta tentang hadis Nabi. Kalau hadis Nabi ketat, tapi masalah omongan orang ampoi pelesetaki Quran. Cekala aja. Karena kalau sudah terbiasa kepada yang ringan, mempelesetkan, mereduksi berita kabar dari orang, itu nanti juga akan berimbas kepada, sebagaimana salah seorang ulama yang ketika mau mencari hadis melakukan perjalanan sampai 1 bulan lebih, ketika sampai di tempat itu orang yang terkenal ahli hadis ini sedang memberi makan manuk, ternyata dipanggil begini supaya seakan-akan ini ada makanan. Ketika sudah nyantil ternyata ini kesebung apa nih tangkep. Ulama sebulan perjalanan nih keabeli tak tetih ngalak hadis. Kenapa? Ini manuk kocok apa boleh goreng. Jadi saking ikhtiyatah. Jadi tidak yaktibu bi hadis Rasul ini ketat mas Nabi, tapi hadis seorang sampai ke manuk sampai kan cocok. Artinya saking. Maka Imam Bukhari ini kan dalam menyeleksi hadis sahih ini kan sekitar 7.000 sekian. Itu diseleksi 16 tahun oleh Imam Abu Bukhari lebih dari 1 juta hadis. Jadi Imam Bukhari ini kan nyeleksi hadis lebih 16 tahun dari 80.000 gurunya. Jadi hadis sahih Bukhari ini kan 60 ribuan lebih. Guru-guru sebedenang sanad-sanad. Itu hitung-hitung lebih 16 tahun dari 1 juta hadis oleh 7.000 sekian. Dari saking ketatnya ilmu tentang sanad, sehingga ilmu yang diberikan betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, dan itu direkam bagus oleh Ki Hasyim Asy'ari dalam salah satu fasal di Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Luar biasa. Insyaallah nanti dilanjutkan lagi, banyak masih penjelasan beliau bagaimana kita dalam transmisi keilmuan ini betul-betul selektif, jangan hanya kopas, ternyata setelah dikopas pas itu huak dan suak. Ini mungkin pengantar, mudah-mudahan bermanfaat, mendapatkan barokahnya Ki Hasyim Asy'ari. Beliau dibaca kitabnya, mudah-mudahan beliau senang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.